Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudariku. Apa jadinya kita tanpa Allah? Apa jadinya kita Bapak Ibu? Apa jadinya Bapak Ibu tanpa Allah? Kita hanya seperti bayang-bayang yang tidak memiliki arti apa-apa. Itulah yang dirasakan oleh orang Israel ketika mereka mengalami hukuman daripada Allah oleh karena ketegar-tengkukan mereka, oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka. Maka dikatakan di sana, kita tanpa Allah itu, kita bagaikan orang asing. Maka dikatakan di dalam 1 Tawarik ini, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Artinya Bapak Ibu, bagaimana perasaan orang asing atau bahkan ketika kita mungkin di negeri orang, kita merasa terasing, kita tidak memiliki hubungan yang emosional atau apapun itu Bapak Ibu. Bahkan kita bisa saja menjadi ketika kita menjadi orang asing di sekeliling kita atau bahkan negara lain, kita bagaikan bayang-bayang hari-hari di dalam tanpa harapan. Itulah kehidupan orang tanpa Allah. Itulah kehidupan manusia tanpa Allah. Tidak ada harapan. Itu bagaikan bayang-bayang, tidak ada berarti apa-apa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa kita tanpa Allah itu kita tidak memiliki arti apa-apa. Sekarang kita diingatkan ketika kita mengawali hari ini, mari serahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Kita yang sangat membutuhkan Tuhan. Kita ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Dia. Maka mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberkati kita dengan segala berkat-Nya, baik kesehatan, baik rezeki, baik umur panjang, baik keturunan, baik pangkat dan lain sebagainya, mari tetap hidup di dalam kerendahan hati Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jikalau apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita pakai itu menentang Allah, tanda kutip menentang Allah, artinya tidak turut dalam perintah dan kehendak Allah, kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka semua hal yang boleh dititipkan oleh Allah kepada kita itu, kita jadikan menjadi kewenangan kita dan menjadi hak kita. Dan dengan apa yang kita miliki itu kita bahkan memandang rendah orang lain Bapak Ibu. Maka mari ingat bahwa Allah itu melihat semua perbuatan kita. Jangan sampai Bapak Ibu apa yang boleh Tuhan titipkan kepada kita itu diambil kembali. Bahkan mari kita lihat dan ingat kembali renungan kita kemarin tentang Ayub Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dicatat dalam kitab Ayub, dia adalah seorang yang saleh, tidak melakukan dosa. Bahkan Ayub sekalipun boleh diuji oleh Tuhan dengan ketiadaan hartanya lagi, dengan ketiadaan anak-anaknya. Apalagi kita yang bertingkah di hadapan Allah. Apalagi kita yang menganggap kita ini adalah orang-orang yang bisa melakukan apapun tanpa Allah. Maka mari sekarang ini tundukkan hati pikiranmu di dalam Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku bisa menikmati kehidupan yang seperti ini itu karena berkat dan kasih-Mu. Ajarkan aku Tuhan hidup dalam kerendahan hati. Maka harapan-harapan, maka kehidupan kita akan semakin nyata.
Kita tidak akan menjadi orang asing, kita tidak akan menjadi seorang pendatang, tetapi kita adalah kekasih Allah. Kita adalah sahabatnya Yesus Kristus. Kita adalah temannya dan kita adalah anak-anaknya. Sungguh luar biasa status kita, kehidupan kita di hadapan Allah itu. Maka sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, hidup terus membenahi diri dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kiranya yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menyebut kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau menyebut kami sebagai sahabat-Mu, Engkau menyebut kami sebagai pewaris kerajaan-Mu. Bahkan kami bukan orang asing, kami bukan pendatang di hadapan-Mu, tetapi kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu itu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang terus taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jagailah hati dan pikiran kami, biarlah segala harapan-harapan kami boleh Tuhan berikan. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau berkati seluruh umat-Mu ini, dimanapun mereka berada saat ini, dan apapun yang menjadi aktivitas mereka, dan apapun Tuhan yang mereka rindukan, pergumulkan, Tuhan kiranya yang berikan yang terbaik kepada seluruh umat-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.